Salam guys, salam sejahtera bagi saya dan saudara. Saya barusan membaca suatu tulisan yang sangat menarik. Dan ketika saya baca ini saya terperanjah gitu ya, atau bagaimana ya? Merasa wow gitu ya, tentang bagaimana atau apa yang membuat anak-anak atau orang-orang Yahudi itu sangat jenius dan sangat pintar. Dan yang memberikan atau yang menulis berita ini adalah dari media yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Bahkan di dalam tulisan itu dia akui di dalam Al-Quran juga menulis bahwa Allah memang memberikan kecerdasan yang lebih, yang sangat spesial kepada orang-orang Yahudi. Dan bukankah Alkitab juga berkata bahwa memang orang-orang Yahudi, orang Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan yang memang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, melebihi kecerdasan manusia rata-rata di dunia ini. Kan sudah terbukti, semua fasilitas yang kita gunakan rata-rata buatan orang Yahudi. Lampu, siapa yang buat? Orang Yahudi. Apalagi ya, Facebook yang saudara miliki, YouTube, ya semuanya buatan Yahudi. Dan memang Yahudi itu sangat cerdas. Saya pengen bagikan informasi ini kepada saudara. Dan ini juga mungkin bisa menjadi bekal buat kita, bagi saudara yang masih jomblo, yang sedang merencanakan memiliki anak, mungkin bisa mengikuti pola atau cara-cara orang Yahudi sehingga anak-anak mereka itu cerdas. Dan dalam video ini akan dijelaskan semua karena ini sebuah tesis sebenarnya, sebuah penelitian yang dia tuangkan dalam suatu tulisan dan sangat bagus. Saya mau kita baca ini dan kita bisa tiru, karena hal-hal yang baik itu juga akan berguna bagi hidup kita. Kalau berguna bagi mereka, maka pasti akan berguna juga bagi kita. Oke guys, saksikan video ini sampai tuntas. Semoga bermanfaat, semoga berguna bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Berita ini saya ambil dari Islam Post. Rahasia kecerdasan orang-orang Yahudi. Ya, ini orang Yahudi. Ya. Oke. Dalam Al-Quran tertulis bahwa kebanyakan dari golongan Yahudi ialah diberi karunia berupa kepintaran akal. Artikel dokter Stephen Carleon patut menjadi renungan bersama. Stephen menulis dari pengamatan langsung setelah berada selama 3 tahun di Israel karena menjalani housemanship di beberapa rumah sakit di sana. Dirinya melihat ada beberapa hal yang menarik yang dapat ditarik sebagai bahan tesisnya, yaitu mengapa Yahudi pintar. Ketika tahun kedua, akhir bulan Desember 1980, Stephen sedang menghitung hari untuk pulang ke California. Terlintas di benaknya, apa sebabnya Yahudi begitu pintar? Kenapa Tuhan memberi kelebihan kepada mereka? Apakah ini suatu kebetulan atau hasil usaha sendiri? Maka Stephen bergerak membuat tesis untuk PhD-nya
Sekedar ya, untuk Anda ketahui, tesis ini memakan waktu hampir 8 tahun. Wow ya. Karena harus mengumpulkan data-data yang setepat mungkin. Marilah kita mulai dengan persiapan awal melahirkan. Di Israel, setelah mengetahui sang ibu sedang mengandung, sang ibu dan bapak akan membeli buku matematika dan menyelesaikan soal bersama suami. Stephen sungguh heran karena temannya yang mengandung sering membawa buku matematika dan bertanya beberapa soal yang tak dapat diselesaikan. Kebetulan Stephen suka matematika. Stephen bertanya, "Apakah ini untuk anak kamu?" Dia menjawab, "Iya, ini untuk anak saya yang masih di kandungan. Saya sedang melatih otaknya. Semoga ia menjadi jenius." Hal ini membuat Stephen tertarik untuk mengikut terus perkembangannya. Kembali ke matematika tadi. Tanpa merasa jenuh, si calon ibu mengerjakan latihan matematika sampai genap melahirkan. Hal lain yang Stephen perhatikan adalah cara makan. Sejak awal mengandung, dia suka sekali memakan kacang badam dan kurma bersama susu. Tengah hari, makanan utamanya roti dan ikan tanpa kepala bersama salad yang dicampur dengan badan dan berbagai jenis kacang-kacangan. Menurut wanita Yahudi itu, daging ikan sungguh baik untuk perkembangan otak dan kepala ikan mengandung kimia yang tidak baik yang dapat merusak perkembangan dan penumbuhan otak anak di dalam kandungan. Ini adalah adat orang Yahudi ketika mengandung, menjadi semacam kewajiban untuk ibu yang sedang mengandung mengonsumsi pil minyak ikan. Ketika diundang untuk makan malam bersama orang-orang Yahudi, begitu Stephen menceritakan perhatian utama saya adalah menu mereka. Pada setiap undangan yang sama saya perhatikan mereka gemar sekali memakan ikan. Hanya isi atau filter, ungkapnya. Biasanya kalau sudah ada ikan, tidak ada daging. Ikan dan daging tidak ada bersamaan di satu meja. Menurut keluarga Yahudi, campuran daging dan ikan tidak bagus dimakan bersama salad dan kacang. Harus terutama kacang badam. Yang bagaimana itu kacang badam ya? Nanti dicari di Google ya. Google juga kan bikinan orang Yahudi ya, yang dipakai oleh seluruh orang di dunia, termasuk yang dipakai oleh ya yang kaum-kaum itu. Dan uniknya mereka akan makan buah-buahan dahulu sebelum hidangan utama. Jangan terperanjat jika Anda diundang ke rumah Yahudi, Anda akan dihidangkan buah-buahan dahulu. Menurut mereka, dengan memakan hidangan karbohidrat, nasi atau roti dahulu, kemudian buah-buahan, ini akan menyebabkan kita merasa ngantuk. Akibatnya, lemak dan payah untuk memahami pelajaran di sekolah. Di Israel, merokok adalah tabu. Apabila Anda diundang makan di rumah Yahudi, jangan sekali-kali merokok. Tanpa sungkan, mereka akan menyuruh Anda keluar dari rumah mereka, menyuruh Anda merokok di luar rumah mereka. Menurut ilmuwan di Universitas Israel, penelitian menunjukkan nikotin dapat merusak sel utama pada otak manusia dan akan melekat pada gen. Artinya, keturunan perokok bakal membawa generasi yang cacat otak. Dalam kurung, ya baca sendiri ya. Suatu penemuan yang dari saintis gen dan DNA Israel. Perhatikan, Stephen selanjutnya adalah mengunjungi anak-anak Yahudi. Mereka sangat memperhatikan makanan. Makanan awal adalah buah-buahan bersama kacang badan. Diikuti dengan menelan pil minyak ikan. Wah, berarti minyak ikan, daging ikan itu sangat diutamakan di Israel ya.
Dalam pengamatan Stephen, anak-anak Yahudi sungguh cerdas. Rata-rata mereka memahami 3 bahasa. Bahasa Ibrani atau Hebreu, Arab, dan Inggris. Iya, saya baru ingat. Pantasan waktu Yesus membuat mujizat itu kan 5 roti dan 2 ikan. Ya, selalu roti dan ada ikan. Ya, ini benar juga ya, terkonfirmasi menjadi budaya orang Yahudi itu makan ikan ya. Jadi patut ini dicontoh ya. Seterusnya di kelas 1 hingga 6, anak-anak Yahudi akan diajar matematika berbasis perniagaan. Pelajaran IPA sangat diutamakan. Di dalam pengamatan Stephen, perbandingan dengan anak-anak di California dalam tingkat IQ-nya bisa saya katakan 6 tahun ke belakang. Katanya, segala pelajaran akan dengan mudah ditangkap oleh anak Yahudi. Selain dari pelajaran tadi, olahraga juga menjadi kewajiban bagi mereka. Olahraga yang diutamakan adalah memanah, menembak, dan berlari. Menurut teman Yahudinya Stephen, memanah dan menembak dapat melatih otak fokus. Di samping itu, menembak bagian dari persiapan untuk membela negara. Selanjutnya, perhatian Stephen ke sekolah tinggi menengah. Di sini murid-murid digojlok dengan pelajaran sains. Mereka didorong untuk menciptakan produk. Meski proyek mereka kadangkala kelihatannya lucu dan membosankan, tetapi diteliti dengan serius. Wow, ini mereka sangat menghargai ya anak-anak mereka. Apalagi kalau yang diteliti itu berupa senjata, medis, dan teknik. Ide itu akan dibawa ke jenjang lebih tinggi. Satu lagi yang diberi keutamaan ialah Fakultas Ekonomi. Saya sungguh terperanjat melihat mereka begitu agresif dan seriusnya mereka belajar ekonomi. Di akhir tahun di universitas, mahasiswa diharuskan mengerjakan proyek. Mereka harus memperhatikannya. Anda hanya akan lulus jika tim Anda 10 pelajaran setiap kumpulan dapat keuntungan sebanyak 1 juta US dollar. Wow. Keman syarat kelulusannya itu loh. Mengerikan juga ya. Anda terperanjat. Itulah kenyataan. Dan bagaimana dengan di negeri kita? Ya. Apa syarat kelulusan? Banyak yang hanya dengan syarat mencapai nilai 60 saja. Bahkan ada beberapa yang hanya cukup dengan nilai 55 saja. Dan malah banyak yang dikatrol. Praktik kerja lapangan hanya sekedarnya. Tidak benar-benar memikirkan sebuah proyek yang berguna bagi umat. Setidaknya ini yang harus kita cermati dan perbaiki. Kesimpulan, pada teori Stephen adalah melahirkan anak dan keturunan yang cerdas adalah keharusan. Tentunya bukan perkara yang bisa diselesaikan semalaman. Perlu proses melewati beberapa generasi. Mungkin sumber The Global Review. Wah, rupanya ini ya salah satu yang membuat mereka menjadi orang-orang cerdas. Selain mereka memang umat pilihan Tuhan yang tidak dapat dibantahkan dan diberikan kecerdasan yang luar biasa, ternyata mereka juga mempertanggungjawabkan kecerdasan yang Tuhan beri dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, berlatih dengan giat, belajar dengan giat, sehingga mencapai kecerdasan. Oleh karena itulah, mereka Israel sampai sekarang menjadi negara yang sangat-sangat ditakuti oleh semua negara di dunia ini. Termasuk Arab takut sama Israel. Ya. Oke, terima kasih untuk kesetiaan yang menyaksikan video ini. Salam waras.
dan sampai jumpa lagi. God bless you.